mengerjakan sholat harus tahu yang namanya bersuci. Di sini jelaskan yang namanya suci itu toharoh, dalam bahasanya toharoh atau toharoh. Karena syarat sahnya sholat yaitu dengan bertoharoh, bersuci, wajib. Ya, toharoh itu wajib. Di dalam bertoharoh kita harus tahu syarat-syaratnya atau rukunnya toharoh. Toharoh yang dimaksud yaitu bersuci dari najis, ya, najis. Terus yang disucikan, yang dibersihkan atau yang disucikan yaitu badan, tempat, dan pakaian dari najis itu. Makanya kalau kita mau sholat, ya, makanya sholat itu yang paling bagus, yang paling dianjurkan oleh Rasul yaitu berjamaah. Apa sebabnya? Karena insya Allah tempat kita berjamaah di masjid atau musola itu kesuciannya terjaga. Ini yang dimaksud, makanya pahalanya gede, pahalanya besar sekali, sampai 27 derajat itu, ya, karena kesuciannya terjamin. Kalau kita di rumah belum tentu, terkadang anaknya yang nggak tahu, jadi anak kecil ya, terkadang kita sendiri kemana-mana nggak pakai sandal atau gimana ya, kita lupa, akhirnya terus menginjak tempat sholat atau pakaian kita yang kurang suci. Nah, makanya kalau sholat, untuk sholat harus selalu suci. Kalau bisa malah dianjurkan, bukan kalau bisa ya, dianjurkan dipilihkan pakaian yang paling bagus dari kepunyaan kita. Kalau kita mau sholat itu dianjurkan, ya, itu anjuran Rasulullah seperti itu. Nah, itu karena apa? Kalau pakaian yang paling kita sukai, yang paling bagus biasanya disembunyikan atau dibedakan tempatnya. Nah, itu terjamin dari najis, yang dimaksud seperti itu. Walaupun kita punya pakaian kaos ya, kaos stok, tapi kalau kita sudah bisa menjamin dengan najis itu, insya Allah ya bagus, itu loh yang dimaksud itu, ya. Terus yang kedua, bertoharoh dari hadas. Nah, hadas itu ada dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nah, beda ya, hadas dan najis beda. Kalau najis ya termasuk orang yang kena najis juga berhadas. Jadi ada hadas kecil, ada hadas besar. Sucinya hadas kecil dengan cara menghilangkannya ya, hadas kecil itu cuman dengan berwudu. Ya, nanti wudu ada rukunnya wudu atau tayamum. Sudah pernah tayamum belum? Belum, berarti belum tahu prakteknya ya. Waduh, tayamum. Biasanya orang yang sakit keras karena nggak boleh kena air ya, tayamum di tempat mereka sakit, di rumah sakit, atau orang yang bepergian itu tayamum dulu di jendela kaca mobil, biasanya di bis atau di kereta api gitu, bertayamum. Nanti diajarkan ya cara bertayamum. Itu cara menghilangkan hadas kecil. Kalau hadas besar itu dengan mandi, juga bertayamum juga boleh. Tapi tayamum mandi besar beda ya. Maksudnya tayamum yang untuk hadas besar caranya beda, enggak seperti orang yang tayamumnya wudu. Maksudnya untuk wudu ya, itu beda ya. Nah, sekarang kita harus tahu tentang najis.
barang-barang yang najis itu apa saja? Ya, satu, darah atau getih itu najis. Atau nomor 2, utah itu juga najis. Terus arak, nomor 3 arak itu juga najis. Nomor 4 nanah itu darah yang bercampur darah putih, darah merah bercampur darah putih, itu nanah. Nomor 5, semua barang yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang. Lubang depan ya air kencing, taruh lubang belakang ya entut juga pokoknya yang keluar ya itu. Tapi lain kalau yang keluar itu air mani. Air mani enggak ya, air mani itu enggak kotor, enggak najis. Kalau air mani najis ya kalian najis semua, kalian berasal dari air mani, ya kan? Nah itu bedanya ya. Kecuali air mani. Nomor 5, nomor 6 batangnya apa ya? Di sini apa seandainya? Bangkai ya, bangkai dan semua bagian dari bangkai, termasuk rambutnya, bulunya itu, terus darahnya, dagingnya, semuanya najis. Itu dari bangkai. Kecuali bangkai manusia itu enggak najis ya. Jadi kalian kalau ada orang mati terus megang najis, bukan, enggak najis ya. Enggak najis kalau bangkai manusia. Karena apa? Asal mula manusia dari air mani. Dan tadi diterangkan air mani enggak najis, berarti yang enggak najis gitu loh, badannya juga enggak najis, bangkainya. Terus bangkai ikan dan walang, apa ini? Belalang. Nomor 7. Oh, yang enggak najis. Yang enggak najis itu bangkainya belalang dan ikan, itu enggak najis. Jadi yang suka mancing kalau pegang ikan ini enggak najis ya. Enggak najis dan itu halal. Ikan itu walaupun dipancing enggak disembelih mati boleh dimakan, halal. Belalang juga seperti itu. Nomor 7, air susu kayawan hidup yang haram. Siapa? Yaitu air susunya anjing dan babi, juga celeng. Jadi air susunya juga najis. Jadi hewan yang najis yang haram. Nah itu najis air susunya. Kecuali air susu ibu enggak najis. Nomor 8, bagian yang pisah dari hayawan yang masih hidup. Bagian yang pisah dari hewan yang masih hidup. Maksudnya ada hewan seperti sapi mungkin ya. Terus ekornya putus. Nah itu najis, ekornya najis. Atau kakinya putus, jangan dimakan, itu najis ya, nggak boleh ya. Oh ini perlunya ngerti. Kecuali tadi yang nggak najis ikan dan belalang, itu nggak najis. Kalau dari hayawan, dari hewan apa saja itu yang masih hidup terputus, itu nggak boleh. Kecuali yang termasuk yang nggak najis yaitu ikan dan belalang. Walaupun terputus-putus tidak apa-apa, tetap tidak najis. Itu tentang najis yang perlu kita ketahui. Terus kita lanjutkan najis yang berat, yang sedang dan yang ringan. Najis itu macam-macam biar kita tahu. Najis ada 3, yaitu najis mughaladhah, nomor 2 najis mutawassithah, nomor 3 najis mukhaffafah. Nah, yang dimaksud najis mughaladhah yaitu najis yang berat. Najis yang berat maksudnya tingkatnya paling tinggi, karena